Saya kerja di beberapa tempat itu ditolak gitu loh. Ditolak entah kenapa nggak tahu. Ya pada akhirnya memutuskan buat berwirausaha. Saya Teddy Cahyo Anggoro, owner pusat Ameno Ramen atau Ameno ID yang bertepatan di Jalan Dr. Rajiman nomor 461 Surakarta, Laweyan. Awalnya itu dari 2016 akhir, tepatnya November ya. Terus kita sengaja melakukan konsep organik atau bisa dibilang tes pasar. Itu kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Terus resminya kita meresmikan Ameno berdiri secara media, secara Instagram atau TikTok dan sebagainya itu 2017. Ceritanya kepentok sebenarnya ya. Ceritakannya tuh kepentoknya tuh dalam arti gini. Secara basically-nya aku ini anak band dulu. Jadi karena udah bukan bosen ngeband sih. Jadi ngeband itu dari SMP sampai setelah kuliah. Pada titik momen tertentu karena udah mentok, umur juga udah lumayan tua. Waktu itu mau kerja sering ditolak. Di awalnya sih di situ karena di satu sisi ada idealis, ada ego, ada keinginannya karena kita harus bertahan hidup kan ya, jadi kayak gitu. Saya kerja di beberapa tempat itu ditolak gitu loh, entah kenapa nggak tahu. Ya pada akhirnya memutuskan buat berwirausaha. Ya sebelumnya bukan ramen sih. Ramen ini usaha yang keempat. Secara basically-nya saya nggak bisa masak, nggak suka masak, nggak suka masak, nggak tahu dunia kuliner. Kenapa bisa terjerumus ya, terjun gini? Ya itu tadi, udah stuck mau ngapain nih? Padahal kita juga butuh hidup gitu loh. Kalau dibilang di usaha sebelumnya gagal, pasti gagal gitu loh. Jadi usaha itu nggak melulu kita harus jadi gede gitu, nggak. Waktu itu masih kalau nggak salah Naruto kayaknya. Naruto itu kan ada nih, Naruto di scene-nya Naruto tuh ada ramen kecil ya. Ya sempat kepikiran, menarik nih, gimana nih kalau ini dibawa ke jalan gitu kan. Ameno habitatnya dulu street food, ramen jalanan gitu, ramen street food yang kayak di Jepang kan yatai namanya. Jadi kalau di Jepang itu namanya yatai, biasanya tuh dia mangkal di gedung instansi, di kereta, di stasiun. Itu populer di tahun sekitar 1970-an sampai 80-an. Nah, asal mulanya sih itu karena ada Naruto dan peluangnya gini. Banyak ramen waktu itu ya, di era itu banyak ramen di mall yang restoran besar, segmennya juga secara stigmanya orang itu makanan Jepang tuh mahal, stigmanya mahal, kita nggak tahu cara makannya gimana, hanya orang tertentu kan. Lah dari situ peluangnya adalah ya udah ini gimana kita bawa dari mall yang orang yang minoritas jadi mayoritas dengan harga yang semua orang bisa terjangkau dengan tidak meninggalkan cita rasa asli si ramen itu sendiri gitu loh. Kendala tidak bisa dipungkiri budget, karena gini, aku background bukan orang yang
ada duit atau background orang yang punya keluarga yang punya pangkat atau apalah. Ameno berjalan dari minus, Mbak. Berjalannya itu dari minus. Kenapa minus? Karena di usaha sebelumnya bangkrut. Singkat ceritanya bangkrut. Masih nanggung utang bank, masih nanggung gaji beberapa karyawan. Jadi berangkatnya itu benar-benar dari minus. Dari situ ya belajar. Jadi kegagalan itu pasti, sukses itu bonus. Kenapa bertahan sampai sekarang ya? Ya karena usaha nggak bisa disambi-sambi. Salah satunya kenapa bertahan? Ya aku butuh usaha ini, bukan sekedar buat gengsian, buat sekedar gaya-gayaan. Karena aku nyari makan dari usaha ini. Itu yang membuat Ameno bertahan dari awal sampai sekarang, dari minus sampai lumayan lumayan bisa menghasilkan. Sukanya saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang, walaupun nggak seberapa ya. Sukanya bisa membuat aku bertahan hidup. Sukanya lagi aku bisa memberikan ilmu banyak kepada kru atau teman-teman yang ada di balik Ameno ini. Senang aja, maksudnya mereka juga butuh bisa menghasilkan dari sini. Jadi banyak ilmu yang mereka ambil dari sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau duka ya. Dukanya di era Covid sih sebenarnya. Kalau ngomongin duka momen itu pas di era Covid. Jadi era Covid itu kita masih sangat bertahan dengan karyawan full, dengan gaji full, nggak ada libur, tetap seminggu sekali. Padahal di luar sana banyak usaha-usaha yang gulung tikar, yang karyawannya mungkin hanya kerja 3 hari libur. Kita benar-benar pengennya mengupayakan mereka juga full day. Yang membuat dukanya tuh gini, kita takut rame malah waktu itu. Padahal takut ramenya gini, karena kan waktu itu kan memang sama Satpol PP dan sebagainya lah. Jadi kita tuh benar-benar was-was, dan sedihnya tuh ya waktu orang makan disuruh cepat pulang ya. Terus kalau dukanya secara internal ya pasti pasang surutnya usaha. Balik ke tadi ya, background musik, kuliahnya di psikologi, hidupnya ramen. Dulu aku sempat ke Bali itu ikut Om. Di sana itu saya hanya bekerja ngikut Om, mulai bener-bener dari bawah juga, walaupun head chefnya itu Om saya sendiri. Mulai dari dishwasher, bikin saus, sampai seasoning, sampai macam-macam. Pada akhir di satu tingkatnya jadi asisten cook, karena kepepet, mau nggak mau aku harus di situ. Padahal nggak suka masak awalnya gitu. Menurutku masih long last, karena di era Gen Z atau yang milenial waktu itu makanan Jepang masih bingung nih. Tapi ketika peralihan di Gen Z udah mulai terbiasa. Kemungkinan kalau secara riset itu sampai 10 tahun ke depan masih oke. Karena apa? Mereka sudah terbiasa jajanan makanan Jepang, makanan Korea, Taiwan, apalagi yang lagi rame kayak gini, yang urban Chinese kayak gitu kan. Karena mereka udah terbiasa makanan atau ya urban food lah. Nah itu long lastnya sampai mereka gede, punya anak, udah mulai terbiasa. Anaknya juga mungkin dijajain di urban kayak gini. Jadi untuk makanan Jepang sendiri khususnya, aku ngerisetnya lebih long last ya. Kalau takut nggak usah usaha. Karena kalau kamu usaha, ya kamu harus siap kehilangan uang, harus siap kehilangan waktu, harus siap nggak makan. Dalam arti nggak makan tuh nggak bisa jajan, nggak bisa hangout. Di mana waktu kamu yang seharusnya buat hangout sama teman-teman
kamu lebih memilih usaha itu, kamu harus siap kesepian. Dalam arti kesepian tuh nggak punya teman dan sebagainya. Serem loh nek aku ngomong, ini aku ngomong jujur ya. Jadi nggak ada nih usaha langsung jadi tuh menurutku nothing gitu loh. Jadi kamu harus tahu prosesnya dulu, kamu harus tahu resiko-resikonya. Terus yang kedua, jangan mengandalkan keberuntungan. Karena aku sendiri tidak menganut paham keberuntungan. Keberuntungan itu ada rumusnya. Jadi ketika konsisten, keahlianmu ketemu sama kesempatan, itu namanya beruntung. Jadi yang dikatakan master itu kamu melakukan 10.000 jam setiap hari. Maksudnya dalam waktu 10.000 jam setiap hari, kamu katakanlah sehari 3 jam nih. Ya kamu harus butuh waktu sampai 10.000 jam baru dikatakan master. Jadi yang ketiga lebih ke mental. Jadi kamu harus kuat mental, kuat psikis. Kalau ngomongin modal itu nomor sekian. Modal untuk buat usaha itu bisa dicari di mana aja gitu. Kamu emang bener mau, kamu jual motor, jual apapun buat modal itu bisa. Tapi yang nggak bisa tuh modal dari diri kita sendiri. Kalau prinsipku, mumpung masih muda, habiskanlah kegagalan itu waktu masih muda. Ameno Ramen, kita spesialis ramen, bisa dikatakan hampir otentik. Hampir otentik karena yang otentik itu pasti pakai mirin, babi, sake. Bener nggak mas? Iya, yang dikatakan otentik. Jadi orang yang bilang otentik itu harus paham dulu. Jadi kalau untuk promosi kita, dari saya sendiri nggak pengen promosi yang gimana-gimana. Cobain dulu, rasain dulu, baru komentar. Udah. Ada di Jalan daerah Jiman nomor 461 Bumilawean, Surakarta.